Sahabat sekalian, kita masuk ke sesi tanya jawab. Di sesi yang pertama ini ada beberapa pertanyaan. Ini saya langsung bacakan saja pertanyaannya, dan nanti ada yang satu yang raise hand ya. Ini untuk pertanyaan pertama dari Pak Wagiran Bontang ya. Nah, kalau untuk KSPPS, apa ada perlu izin operasional nih? Mungkin ini pertanyaannya kepada Pak Pujo ya. Nah, ini silakan nanti dijawab. Untuk kalau konteksnya bukan UKM nih Pak, kalau KSPPS apa perlu izin operasional atau izin usaha juga atau seperti apa mungkin maksudnya. Yang kedua, pertanyaan dari Ibu Wilma sebagai pelaku usaha di Kota Bontang. Nah, ini dari Bontang juga ini. Mau tanya, dalam pengisian perizinan lewat aplikasi OSS, ada disebutkan kode KBLI. Untuk menentukan kode KBLI sesuai dengan usaha kita itu gimana ya Pak? Terima kasih. Lalu saya kepada Pak Pujo, ya Pak, dua pertanyaan tadi yang sudah diajukan. Silakan. Oke, terima kasih Pak Moderator. Terima kasih juga pertanyaan yang bagus. Jadi untuk yang pertama terkait dengan KSPPS ya, Koperasi Simpan Pinjam Syariah. Ya. Pembiayaan Jadi, sudah ya, Koperasi Simpan pinjam Pinjam dan ya. Pembiayaan ya, syariah. Ya, jadi semua lembaga, semua badan usaha sekarang itu perizinannya melalui OSS, ya, tidak terkecuali koperasi. Jadi semuanya, ya, koperasi termasuk badan hukum yang perizinannya juga melalui OSS sekarang untuk izin operasionalnya. Jadi kalau dulu mungkin sebelumnya koperasi itu cukup dengan NIK ya, nomor induk koperasi. Itu udah selesai sama badan hukum dari provinsi atau dari kabupaten atau dari kementerian, tergantung tingkatan koperasinya. Tapi sekarang karena koperasi adalah badan usaha ini badan usaha non perseorangan ya. Bentuknya badan usaha non perseorangan. Koperasi itu badan usaha non perseorangan. Jadi izin operasionalnya juga harus melalui OSS juga. Koperasi juga harus memiliki nomor induk berusaha sebagai badan hukum, ya harus diurus itu. Kemudian mengurus juga untuk izin operasionalnya. Nah, simpan pinjam dan pembiayaan ini izinnya kan sekarang sudah ke OJK kalau nggak salah untuk ininya ya, untuk izin operasionalnya. Nah, itu tentunya bisa diurus melalui harus disontreng dulu pengurusannya melalui OSS gitu. Jadi harus buat dulu akun, kemudian masuk ke sistem, kemudian diinput usaha koperasinya, kemudian nanti dicontreng izin operasionalnya apa aja yang perlu. Jadi yang mengukur, yang menilai biasanya izin operasional apa aja itu kita sendiri, si pengusaha yang tahu. Gitu. Oh, ternyata ini simpan pinjam. Ini ada hubungannya dengan OJK. Ada peraturan yang mengharuskan bahwa koperasi simpan pinjam dan pembiayaan ini juga tidak lagi hanya diawasi oleh dinas koperasi, tapi juga harus mendaftar atau harus diawasi oleh OJK, harus ada izin operasional dari OJK. Nah, ini juga berlaku juga untuk izin operasionalnya di sini. Nah, ini terkait dengan pertanyaan yang kedua, ya, bahwa untuk usahanya ya, untuk jenis usahanya. Jadi usaha koperasi dan usaha-usaha lainnya termasuk ya kalau kita sebutkan semua usaha ya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik kampung, kemudian koperasi, kemudian PT, CV, perusahaan perorangan, UD dan lain-lain, itu semua jenis usaha ya. Itu sekarang pengurusan izin usaha melalui OSS, baik itu izin dasar maupun izin komersil atau izin operasional. Gitu. Nah, untuk memilih KBLI yang cocok itu di mana, gitu kan? Nah, ini bagus sekali bahwa sekarang ini kita pemerintah itu mewajibkan semua badan usaha itu mengacu kepada KBLI 2017. Ya.
Nanti mungkin Bapak Ibu bisa download di Google KBLI 2017. Nanti di situ ada. Tapi kalau tidak mau download di Google juga Bapak Ibu juga bisa cek di portal OSS. Saya share ya, saya share portal OSS. Ini ada portalnya. Di portal ini, nah, di sini ini ada referensi ya, ada referensi yang bisa kita klik ya, yang bisa kita klik. Di sini ada daftar kegiatan usaha atau KBLI 2017. Nah, kita klik saja di sini, ya, nanti akan muncul daftar KBLI. Ya, kita bisa lihat akte pendirian kita nantinya. Nah, akte pendirian kita itu apa saja usaha-usaha yang apa saja yang tercantum ya, tercantum di dalam akte kita. Dalam akte kita tercantum apa? Nah, ini kode-kode KBLI-nya sekarang itu 5 digit ya, 5 digit nomornya. Kita bisa cek di sini misalnya di pencarian ini bisa kita klik nanti. Kita klik, misalnya usaha simpan pinjam atau pembiayaan misalnya. Pembiayaan. Nah, ini di sini udah muncul ya. Kita tinggal pilih. Kita tinggal pilih mana yang cocok. Baca juga urean-ureannya ya, urean-ureannya. Nah, KS PPS itu termasuk ke dalam lembaga keuangan mikro syariah. Nah, nanti kita cantumkan KBLI-nya di situ. Tapi kalau memang dinilai, oh ini agak susah di sini, di sistem agak susah, download aja yang PDF. Yang PDF bisa kita simpan saja di itu, PDF simpan aja di laptop ya. Seperti saya juga kadang-kadang kan tidak online, jadi saya simpan juga KBLI-nya. KBLI 2017. Nah, kalau udah terbuka seperti ini, nanti tinggal, ini nomor 19 tahun 2017 ya. Tinggal Ctrl F, nanti kita klik di sini, perusahaan kita itu bergerak di bidang apa misalnya. Maka misalnya abon ikan. Nah, tinggal klik di enter gitu, atau abon. Nah, klik di enter, ini waktunya. Nanti akan muncul sendiri ini. Mana-mana yang berhubungan dengan abon itu akan muncul. Jadi kita bisa ambil di sini. Nah, saya kira itu cara mudah kita untuk ngecek KBLI-nya. Cara mudah untuk kita ngecek KBLI-nya sehingga tidak salah, ya, tidak salah. Jadi teman-teman ketika mengurus izin usahanya, pahami betul, ya, baca akta pendirian itu harus sesuai dengan KBLI 2017, kemudian dicari KBLI-nya yang cocok. Nah, ini sekaligus pesan saya juga bagi teman-teman yang izin usahanya masih menggunakan izin usaha lama, ya, atau aktanya itu masih akte lama yang belum menyesuaikan dengan KBLI 2017. Nah, itu negara mewajibkan untuk memperbaharui akte lagi supaya di akte itu tercantum KBLI sesuai dengan KBLI 2017 yang berlaku sekarang. Saya kira itu, Pak, Bu, terkait dengan jawab 2 pertanyaan tadi, ya, 2 pertanyaan tadi. Saya kira itu. Terus tadi di layar ada yang muncul ya, boleh saya jawab sekalian. Ada muncul. Kalau Ya. lupa bagaimana? Kalau lupa user passwordnya bagaimana? Ada menu untuk klik kirim ulang, ya, kirim ulang lupa user sama passwordnya. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya ini masih dari room chat ya. Pertanyaan dari Pak Syahdani Apasa. Ini
Pinbuk Kalsel ini Pak, ya dari Kalimantan Selatan. Pertanyaannya untuk Pak Pujo Basuki, bisakah di samping menginput data sendiri untuk mendapat izin, bisa juga membantu UMKM lainnya dalam laptop yang sama, dan apa syarat serta persyaratan yang harus disiapkan? Terima kasih. Lalu ada dari Mbak Triana dari PPMKP, ini yang tadi apa ya yang sudah dibacakan oleh Pak Puja sendiri terkait lupa password ya, lupa user dan password di aplikasi oes.go.id. Nah, gimana ya caranya biar dibantu? Soalnya dulu dibuatkan oleh orang lain gitu katanya ya Pak. Apa ada panduan OSS PDF yang bisa di-download beberapa lama masa berlaku? Dan yang kedua nih, pertanyaan kedua Pak, berapa lama masa berlaku NIB Pak? Nah itu pertanyaan dari Mbak Triana ya, dari PPMKP. Selanjutnya yang ketiga, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, saya Hadi dari Perkumpulan Masyarakat Peduli Pangan Halal Toib. Apakah badan hukum perkumpulan bisa digunakan untuk usaha? Nah, ini Pak pertanyaannya. Nah, terus ada satu lagi nih pertanyaan untuk Pak Dr. Bambang. Ini kalau untuk biaya pengurusan atau daftar haki itu biayanya bagaimana Pak Bambang ya? Apakah langsung ke, misalkan kita pakai platform Hello, langsung ke Hello-nya, atau memang ada ketentuan dari pemerintah untuk biaya-biayanya? Kira-kira itu dulu Pak Bambang dan Pak Pujo, silahkan. Pak Pujo dulu boleh, silakan. Nanti dilanjutkan oleh Pak Bambang. Terima kasih. Oke, terima kasih. Saya share screen lagi ya. Share screen lagi. Nah, kita lihat kalau kita klik di apps oss.go.id ya. Di sini, nah ini ada menu lupa password. Ya. Kalau Anda semua belum mendaftar, ini yang diklik. Menu pertama kali mendaftar ya. Tapi kalau lupa user sama lupa passwordnya, klik aja lupa password. Kemudian sudah mendaftar tapi belum menerima email untuk aktivasi, itu bisa klik belum menerima email untuk registrasi. Nanti akan dikirim ke email ya, ke email yang digunakan. Jadi pastikan bahwa kalau mendaftar ini email ini itu tulisannya benar. Huruf kecil, huruf besar, angka itu tulisannya harus benar. Titik, dan sebagainya itu harus benar semua. Jadi saya sarankan kalau memang mau mendaftar, itu Bapak Ibu copy paste aja dari email. Saya klik dulu Gmail misalnya. Gmail kita ya. Kita punya Gmail ya. Klik aja dulu nanti kan sudah masuk nih ke email kita. Nah, ketika masuk ke email kita, copy aja. Email kita copy aja di sini. Nah ini email kita, tinggal copy saja, copy. Nanti masukkan ke belangko ini, sehingga nanti tidak salah. Ketika kita daftar ya, nah ini ada isi nick dengan benar, isi handphone, isi email. Ini email penting nih, nggak boleh salah. Kalau salah berarti nanti notifikasi dikirim ke entah kemana gitu kan. Nah, mungkin banyak juga saya mengalami kasus teman-teman UKM ini salah mengetik email. Misalnya emailnya, contoh email saya misalnya. Ini kan B Pujo ya. B Pujo, tapi dia ketik B-nya huruf besar gitu. Ini kan udah salah gitu. Nah, ini tidak akan masuk notifikasi ke email kita. Nah, kalau sudah terlanjur kejadian seperti ini, satu-satunya cara adalah datang ke kantor pelayanan terpadu satu pintu untuk meminta user dan password. Nanti petugas akan menghubungi tim IT di kantor pelayanan terpadu satu pintu, kemudian dia akan
akan cek ya pendaftaran atas nama siapa, kemudian emailnya apa yang digunakan. Nah, baru nanti akan diberikan ke yang bersangkutan. Jadi sangat merepotkan kalau kita sudah salah mengetik emailnya. Nah itu. Jadi ini cara mudahnya ya. Lupa password oke, belum menerima email juga oke, yang daftarnya juga. Ini kalau loginnya seperti ini. Nah, kemudian apalagi Pak tadi yang belum? NIB-nya berapa masa lama? berlaku ya. Ya, kalau masa berlaku itu seumur hidup ya. Masa berlaku perizinan ini seumur hidup selama yang bersangkutan masih melakukan kegiatan usaha. Selama yang bersangkutan masih melakukan kegiatan usaha dan usahanya tidak berubah. Usahanya juga tidak berpindah tempat. Nah, nomor induk berusaha ini dia acuannya kepada tempat tinggal. Acuannya kepada tinggal alamat di KTP. Sementara untuk izin usaha itu mengacu kepada tempat kita menjalankan usaha. Nah, izin usaha berlaku hanya untuk usaha sesuai dengan KBLI, sesuai dengan kualifikasi baku lapangan kerja ya, yang tercantum di dalam izin usaha tersebut. Izin usaha juga berlaku terhadap tempat, ya, tempat. Kalau berpindah izin usaha itu secara otomatis nggak berlaku. Atau usahanya berubah, itu berarti tidak berlaku juga izin usahanya. Langsung otomatis tidak berlaku. Jadi izin usaha ini berlaku seumur hidup ya, selama usahanya tidak berubah, ya, tempatnya juga tidak berpindah, tempat usahanya tidak berpindah. Itu. Kemudian apakah badan hukum perkumpulan bisa digunakan untuk usaha? Bisa. Bisa, semua badan hukum bisa digunakan untuk usaha. Sejauh yang disebutkan oleh surat pendiriannya. Misalnya badan hukum perkumpulan, itu kan ada akta notarisnya. Perkumpulan apa misalnya? Perkumpulan ibu-ibu RT 01 misalnya. Nah, nggak ada masalah gitu kan. Kalau di akta pendiriannya itu disebutkan bahwa untuk kesejahteraan anggota atau untuk apa, untuk menunjang kegiatan organisasi bahwa perkumpulan ini akan mendirikan usaha-usaha tertentu gitu, itu nggak ada masalah, boleh dijadikan boleh digunakan untuk usaha. Nah, badan hukum perkumpulan itu masuk dalam kategori jenis usaha non perseorangan. Itu sama seperti koperasi, CV, PT, ya itu koperasi, CV, PT, yayasan itu juga termasuk di dalamnya, termasuk jenis usaha non perseorangan. Gitu. Kemudian sudah semua saya kira ya. Ada yang belum? Kira-kira ada yang belum saya jawab? Udah ya, mungkin Pak. Lupa tadi. Susul lagi Pak kalau masih ada. Baik. Ya.